Selamat datang di Sufi Quantum, channel Tasawuf Ilmiah. Saudaraku pemerhati Tasawuf Ilmiah Eksakta, sesungguhnya apa itu realitas? Sejak kecil kita diajarkan bahwa realitas adalah benda yang nyata, yang dapat dilihat, disentuh, dipegang, dan diukur. Karena itu, manusia modern cenderung meyakini bahwa materi adalah realitas yang paling dasar. Namun, semakin dalam ilmu pengetahuan berkembang, semakin terlihat bahwa materi bukanlah fondasi akhir dari alam semesta. Sebuah batu tampak padat, tetapi ketika diteliti hingga tingkat atom, ternyata sebagian besar ruang di dalamnya adalah kekosongan. Secara sederhana, materi hanyalah bentuk energi yang termanifestasi, atau materi adalah energi yang memadat. Lalu para ilmuwan menemukan bahwa energi sendiri memiliki karakteristik frekuensi dan gelombang. Cahaya adalah gelombang. Suara adalah gelombang, medan elektromagnetik adalah gelombang. Bahkan pada tingkat yang sangat mendasar, alam semesta tampak beroperasi melalui pola getaran dan frekuensi. Dengan demikian, apa yang kita sebut benda sesungguhnya hanyalah bentuk akhir dari suatu proses yang lebih mendasar. Materi adalah manifestasi. Energi adalah mekanisme, frekuensi adalah identitas, dan gelombang adalah cara kerjanya. Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan dari slide ini bahwa realitas sebenarnya bukanlah benda, melainkan informasi frekuensi. Dan faktanya, seluruh entitas di dunia ini bergetar dengan frekuensi tertentu. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang kita lihat, melainkan apa yang sesungguhnya bekerja di balik apa yang kita lihat. Pemirsa, slide ini menjelaskan siapa sebenarnya yang membaca realitas. Bukan mata, karena mata hanya menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal. Bukan pula telinga, karena telinga hanya menangkap getaran dan mengubahnya menjadi sinyal. Bukan pula otak, otak hanya menerima, mengolah sinyal, tapi tidak memberi makna. Jika realitas bekerja melalui sistem frekuensi dan gelombang, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Siapakah yang membaca semua itu? Kita sering mengatakan bahwa mata melihat, padahal mata tidak pernah melihat. Mata hanya menangkap cahaya. Kita mengatakan telinga mendengar, padahal telinga tidak pernah mendengar. Telinga hanya menangkap getaran. Kita mengatakan otak memahami, padahal otak hanya menerima dan mengolah sinyal listrik. Lalu siapakah sesungguhnya yang mengalami pengalaman itu? Ketika kita melihat matahari terbenam, yang masuk ke dalam sistem saraf hanyalah gelombang cahaya. Ketika kita mendengar suara orang berbicara, yang masuk telinga hanyalah getaran udara. Ketika kita membaca sebuah buku, yang masuk ke retina hanyalah pantulan cahaya. Namun anehnya, semua itu berubah menjadi pengalaman yang bermakna. Ada sesuatu yang mampu mengubah sinyal menjadi makna. Ada sesuatu yang mampu mengubah frekuensi menjadi pengalaman. Ada sesuatu yang menyadari, dan sesuatu itulah yang kita sebut sebagai kesadaran. Dan kesadaran itu tidaklah di mata, tidak pula di telinga, dan bukan pula di otak. Kesadaran adalah pembaca realitas. Namun pertanyaannya, di manakah kesadaran itu?
Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, bahwa otak ternyata tidak membaca huruf. Mari kita gunakan contoh yang sangat sederhana. Saat kita sedang membaca tulisan, kita merasa bahwa kita sedang membaca huruf. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Huruf pada layar atau kertas memantulkan cahaya. Cahaya masuk ke retina. Retina mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Impuls listrik dikirim ke berbagai area otak. Di sana terbentuk pola-pola aktivitas saraf. Namun, tidak ada satu bagian pun dari proses tersebut yang mengandung makna. Makna tidak ditemukan di dalam neuron. Makna tidak ditemukan di dalam sinapsis. Makna tidak ditemukan di dalam impuls listrik. Yang ada hanyalah pola. Lalu mengapa kita dapat memahami isi tulisan ini? Jawabnya, karena ada sesuatu yang membaca pola tersebut. Dengan kata lain, otak bukanlah pembaca huruf. Otak adalah pengolah sinyal. Otak adalah penerjemah frekuensi. Sedangkan yang memahami hasil terjemahan itu adalah kesadaran. Inilah sebabnya mengapa sampai hari ini para ilmuwan masih menghadapi apa yang disebut sebagai hard problem of consciousness, masalah besar dalam kesadaran, yaitu pertanyaan bagaimana aktivitas listrik di dalam otak dapat menghasilkan pengalaman sadar. Pemirsa, slide ini menjelaskan bahwa kesadaran adalah pembaca frekuensi. Sampai di sini kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Realitas bekerja melalui frekuensi dan gelombang. Otak menerima dan mengolah sinyal. Namun yang memberi makna terhadap sinyal tersebut adalah kesadaran. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, kesadaran dapat dipahami sebagai pembaca frekuensi. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan membaca frekuensi sesuai tingkatannya masing-masing. Tumbuhan membaca cahaya, hewan membaca naluri, manusia membaca bukan hanya dunia fisik, tetapi juga emosi, pikiran, nilai, makna, bahkan dimensi rohani. Karena itu, kehidupan manusia sesungguhnya bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar dirinya, melainkan oleh frekuensi apa yang mampu dibacanya. Dua orang dapat melihat peristiwa yang sama, tetapi menghasilkan pemahaman yang berbeda. Mengapa? Karena tingkat kesadarannya berbeda. Kesadaranlah yang menentukan bagaimana realitas diterjemahkan. Kesadaranlah yang menentukan bagaimana makna dibentuk, dan kesadaranlah yang menentukan arah perjalanan manusia. Karena itu, memahami kesadaran bukan sekedar memahami cara kerja pikiran. Memahami kesadaran berarti memahami siapa sesungguhnya diri yang sedang mengalami seluruh kehidupan ini. Saudaraku, jika kesadaran adalah pembaca frekuensi, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah frekuensi memiliki makna dengan sendirinya? Ataukah makna hanya muncul ketika ada kesadaran yang membacanya? Ikuti channel ini terus. Kita akan membedah dan mengeksplorasinya. Siapakah dan di manakah kesadaran itu? Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.